sayang, kembali lagi dengan bincang-bincang seru kita dengan kami podcaster, saya Intan Larasati dan teman saya Atta Gizes Elva. Hari ini kita kedatangan tamu yang hebat yang akan berbincang-bincang dengan kita mengenai tentang dunia perkuliahan. Boleh dikenalkan namanya, Kak? Baik, terima kasih untuk adik-adik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Poppy Lorenza. Halo Kak Poppy. Saya dari alumni dari itu pesantren MA Al-Munawwarah nih. Nah, jadi pengalaman yang luar biasa bagi saya, dan saya cerita sedikit. MTS-nya dan saya di Darussalam nih, MTS Darussalam, kemudian lanjut di MA Al-Munawwarah. Awalnya saya tidak minat untuk dunia perkuliahan ya, akan tetapi dorongan orang tua yang sangat luar biasa yang menjadi motivasi yang sangat luar biasa dari saya ingin masuk ke dunia perkuliahan ini. Dikatakan saya maksudnya orang yang punya segalanya, tidak. Maksudnya orang tua saya berkucuk depan gitu kan, maksudnya kita mau membantu orang tua kita nih, mau kuliah kan, mau pasti mau meringankan beban orang tua. Setiap anak pasti begitu kan. Nah, jadi saya dulu ceritanya mau dikuliahkan di Jawa nih. Iya, di Jawa. Beasiswa 1 minggu, kemudian didaftarkan oleh guru, ustadzanya 1 minggu lagi berangkat. Apalah daya, orang tua saya tidak mengizinkan saya. Sedih dong kita, kampus yang luar biasa di Jawa kan, jauh ke Pahang, Jawa, mau maksudnya merantau kan. Iya, beasiswa. Dan sangat luar biasa itu kan. Maksudnya tidak semua orang mempunyai kesempatan tersebut. Di sekolah saya cuma saya satu sendiri yang disuruh ke Jawa gitu beasiswanya. Tapi apa daya, orang tua saya tidak mengizinkan. Kemudian saya mau dikuliahkan di Jogja nih juga beasiswa. Tapi orang tua saya mengatakan jauh, terlalu jauh nih. Saya kira nggak terlalu jauh ya, tapi apa daya orang tua nggak juga mengizinkan. Nah, kemudian saya didaftarkan di UINPAS Bengkulu nih. Alhamdulillah merubah niat kembali. Saya benar-benar mau dimanapun saya kuliah, mau dimanapun saya sekolah, jika ada restu orang tua, insya Allah ada jalannya. Itu teman-teman mungkin jadi motivasi ya. Mungkin di Jawa kampusnya luar biasa ya, besar kayak gitu, fasilitasnya oke. Tapi kembali lagi, walaupun sejauh apapun kita merantau di negeri orang, jika tidak ada restu orang tua, saya kira kita tidak akan baik-baik saja gitu kan. Benar. Walaupun di negeri Provinsi Bengkulu yang dekat dari Kepahyang, kalau udah ada restu orang tua, insya Allah kan. Ya, itu yang terbaik buat kita gitu. Nah, untuk kakaknya boleh di? Ya, saya sendiri perkenalkan, namanya Muhammad Ahyar Harahap. Saya dari alumni MA Islamic Center UINPAS Yogyakarta. Ya, SMP-nya di SMP 3 Kepahyang. Dari Kepahyang ya, Kak? Iya. Dan kalau di kuliah sekarang di UINPAS Bengkulu, sama ceritanya mungkin mirip-mirip sama Mbak Poppy. Iya. Udah di Jogja ya kan, malah balik ke Bengkulu lagi. Disuruh balik gitu kan. Padahal kemarin mungkin udah keterima di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau sekarang jurusannya Bahasa dan Sastra Arab. Keren. Kakak kan di sini berarti mewakili UIN, ya betul ya Kak? Iya. UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Iya. Bisa jelasin lebih lanjut nggak Kak ke teman-teman sobat Man sayang? Bisa banget nih. Nah, jadi saya ini alhamdulillah sekarang menjalankan kuliah di UINPAS Bengkulu nih. Maksudnya kampus udah universitas Islam juga udah negeri. Maksudnya siapa yang nggak mau kan gitu kan, satu kebanggaan bagi kita kan, udah maksudnya kampus kita bisa di situ. Kemudian alhamdulillah nih guru-guru yang di sini saya dengar kemarin itu kepala sekolahnya alumni dari UINPAS Bengkulu. Ya. Kebanggaan dong bagi kami. Maksudnya bertemu di Mang 1 ini. Kepala sekolahnya alumni UIN juga. Kemudian juga bapak ada gurunya juga alumni UIN di sini. Kemarin juga kami bertemu, masya Allah yang luar biasa. Maksudnya tidak ada yang tidak mungkin bagi kita kan. Kampus yang luar biasa, kampus sekarang dikenal dengan kampus Merah Putih ini.
Nah, jadi kampus Unpas Bengkulu ini sangat, menurut saya banyak sekali kelebihan bagi teman-teman nih, mau kuliah minat biayanya murah, kemudian fasilitasnya insya Allah akan terpenuhi. Tinggal lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi di UIN ada misalnya di fasilitas nih, di bidang olahraga ada di sana tuh, maksudnya di Bakom kan, ada gedung kita tempat olahraga yang misalnya badminton ada, kemudian ada, maksudnya ada gornya gitu. Jadi kita nggak bisa nih mau angin sekencang apapun angin, kita nggak berpengaruh ya, ya, dalam gedung Oke. gitu. Kemudian ada futsal, voli, kemudian ada banyak dong di situ. Kemudian ada nih yang mau UKM seni, kakak banyak nih di kampus yang suka seni. Kemudian banyak lagi yang maksudnya teman-teman jika berminat kemudian mau kuliah di UIN, insya Allah nanti kampus yang luar biasa, kampus Merah Putih isi udah UIN, udah negeri, udah Islam, banyak. Ditambah lagi kan teman-teman dari MAN ya, maksudnya sesuai satu jalur ya. Kalau misalnya saya itu beruntung nih, alhamdulillah dapat jurusan pendidikan agama Islam. Awalnya saya nggak berminat sama sekali nih mau ngambil pendidikan. Maksudnya saya nggak ada itu mau jadi guru niatan nih. Apa sih yang mau diajarkan dengan anak-anak nantinya kayak gitu kan? Betul. Jadi harus ada, maksudnya skill, kemampuan kita, mindset kita harus dirubah dari situ. Nah jadi saya rubah kembali, saya menata niat kembali dari situ. Insya Allah kata saya, jika ada jalan, jika ini benar-benar jalan yang terbaik, mudahkanlah. Alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pesantren dulunya mau berbisnis, mau mengambil ekonomi, tapi nggak jadi nih. Jadi lulusnya di pendidikan agama Islam. Masya Allah. Jadi katanya mau jadi guru kayak gitu kan. Iya. Beriringnya waktu insya Allah ngikut alur aja, semoga ada jalan untuk kedepannya gitu ya, bagi teman-teman juga. Amin. Oke, untuk Kak Yahya. Kak Ahya. Maaf. Oke, untuk Kak Ahya, apa sih Kak bedanya kuliah sama SMA? Kami yang SMA ini kan masih bingung nih. Kira-kira mungkin nanti takutnya kan culture shock gitu kan masuk kuliah. Kebiasaan SMA. Iya. Boleh dong Kak? Ya kalau perbedaan antara SMA dan kuliah Iya. itu mungkin kayak kemarin ya mungkin shock juga ya. Baru masuk nih tiba-tiba bikin ini terus makalah gitu kan. Nah tiba-tiba kayak gitu. Nah mungkin kalau di perkuliahan itu kita kebanyakan presentasi sendiri. Dia cuman guru itu dosen itu cuman hanya meluruskan. Bukan mengajarkan dari nol. Kita yang cari materinya dan mereka yang meluruskan kayak gitu. Beda sama SMA kan, kalau SMA diajarkan ada bukunya langsung kan, dibimbing bener gitu kan. Iya. Beda dia. Bimbingannya cuman diluruskan. Oh ini salah, kamu harusnya di sini gitu. Gitu ya Kak ya. Jadi revisi terus. Iya. Oke. Lebih capek kuliah atau lebih capek waktu masa-masa SMA tuh Kak? Kalau dibilang capek ya, Iya. mungkin kuliah itu nggak capek, cuman stres ya. Tekanan mencari ini materinya itu, mungkin ada ini kan tekanan untuk tugas terus gitu. Sesuatu yang baru gitu. Iya. Kalau menurut Kakak berdua nih, tantangan terbesar di kuliah itu apa Kak? Apa dosennya atau materi-materinya atau bahkan lingkup pertemanannya Kak? Tekanan dari luar. Iya. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar bagi saya ya, ini tentu saja pertemanan nih. Kita harus bisa memilih teman mana yang baik. Maksudnya tuh tahu nih, yang ingin membuat kita semangat nih kuliah. Ada nih teman, ayo kita ke kantin. Itu biasanya ada nih juga, ayo ke perpustakaan. Pasti biasanya yang kebanyakan memilih ke kantin kan. Kita seperti di sekolah kan, mau ke kantin atau ke perpus, ayo kantin
Iya. Saya kira tantangan terbesar di dunia perkuliahan itu memilih teman kita ya. Maksudnya pilihlah teman dengan sebaik-baik mungkin. Karena kan jika kita ingin melihat seseorang itu lihatlah Dari mana. Kalau orang temannya baik, insya Allah dirinya akan baik. Kalau temannya lingkungannya buruk, ya tidak kurang lebih. Pandangan orang, Iya, iya. gitu. Kalau seperti pepatah tuh, kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, kita kan dapat Ikut wangi. Kita tidak menjualnya kan. Iya. Kayak gitu. Jadi lingkup pertemanan yang sangat jadi tantangan bagi kami gitu kan. Mungkin banyak lagi nih kalau misalnya tugas kayak gitu. Kalau kita kan sekarang udah Google, YouTube, kita bisa melihat di situ kan referensi itu, kemudian mengisi mindset kita bagaimana kita untuk memajukan diri kita, tergantung dengan diri kita nih, mau maju kah atau mau jalan di tempat atau mau mundur kayak gitu kan. Kalau SMA kan benar kata adik-adik tadi kan, Terus dibimbing. ya harus dibimbing. Kita SMA tuh gimana ya, emang itu ayo dikasih kayak gitu kan, pasti guru ini anak-anak ini kayak gitu kan. Kalau di dunia perkuliahan nggak lagi kayak gitu, kita yang mempresentasikan segala sesuatu itu. Jadi kita harus bisa public speaking yang terutama itu. Jika sudah public speaking, oke, insya Allah nanti akan baik-baik saja. Tapi maksudnya public speaking oke, tapi mindset dan pemikirannya harus berjalan. Mindsetnya itu harus bukan hanya sekedar berbicara saja, gitu. Berbicara yang bermutu gitu kan. Berarti harus dilatih dari Iya, sekarang ya iya. Kak. Ada kesempatan yang masih panjang untuk adik-adik kan, itu dilatih sangat luar biasa kan, masih ada kesempatan. Kalau dunia perkuliahan nanti kita tinggal mengembangkannya bagaimana diri kita. Iya. Kalau menurut Kak Ahya? Kalau menurut saya itu niat. Oh, niat ya Kak Tantangan Ahya. utama niat sendiri. Oh. Karena di dalam dunia perkuliahan itu, apalagi kita yang jauh dari orang tua, Iya. nah itu kalau kita nggak menjaga niat kita tuh bisa berhenti kuliah gitu. Karena nggak ada yang jaga gitu. Kita mau nggak datang, nggak masuk kuliah, nggak masuk kelas gitu, dosen nggak akan nyari Bebas. gitu. Ya bebas aja gitu. Iya, Nggak ada yang nyari gitu. Paling temen nanya, kamu gimana gitu kan. Tidur gitu kan. Padahal ke jalan-jalan gitu kan. Banyak nih sekarang tuh pergi kuliah. Pergi kuliah dikasih motor dong kan. Dikasih motor misalnya jauh kan, dikasih motor. Dia nih kayak jalan-jalan doang gitu. Ternyata enggak kuliah gitu ya. Nggak kuliah, dikasih uang SPP untuk Nggak jalan-jalan. dibayarin, Iya, Iya. jalan ya. Oke, jangan sampai lah ya kita kayak gitu ya nantinya ke depannya. Oke. Terus Kak, kami mau nanya nih, apa sih enaknya kuliah, apa nggak enaknya kuliah gitu kan? Kita di sini lagi mikir nih, Apalagi kami kan yang baru Iya. mau daftar. apa sih Kak enak atau nggak enaknya kuliah? Enaknya kuliah tuh kita tuh bisa mengembangkan potensi diri kita Iya. ya. Misalnya kita misalnya di sini dari SMA atau MAN kita misalnya kesukaan public speaking ya. Iya. Di dunia perkuliahan ditambah lagi nih, misalnya nih banyak nih, itu rektor kan, ada dosen-dosen yang public speakingnya luar biasa. Wow, pasti kita mengira kapan ya saya bisa berdiri seperti itu. Pasti ada, maksudnya di dalam benak hati kita itu maksudnya terbenak kan, oh saya ingin seperti bapak itu misalnya, saya ingin seperti ibu itu kayak gitu kan. Itu yang menjadi motivasi kita kayak gitu kan. Kemudian banyak hal lagi yang enaknya di kampus enak banget. Kalau nggak enaknya? Nggak enaknya gimana ya? Mungkin jauh dari orang tua kayak gitu kan. Iya. Mau gimana pun kan kita harus menuntut ilmu kan. Jadi kalau SMA misalnya teman seperti adik-adik kan, Iya. kembali ke rumah Iya. orang tua. Kalau kami enggak, kayak gitu kan, kembali misalnya ke kosan, ada yang di asrama kayak gitu kan. Jadi banyak lingkup pertemanannya kayak gitu kan. Jadi itulah jauh dari orang tua kayak gitu kan. Mungkin misalnya kalau rindu kayak gitu kan, ada nih seperti saya nih nggak bisa nih pulang terus setiap minggu kan, seperti teman-teman misalnya ada nih yang teman-teman 1 minggu pulang,
kemudian saya enggak kayak gitu kan. Misalnya satu semester baru pulang kayak gitu kan. Bahkan waktu SMA saja mungkin saya sudah terbiasa ya. SMA dulu ikut kegiatan kayak gitu, nggak pulang nih. Orang liburan saya enggak kayak gitu kan. Ada acara-acara acara-acara gitu, saya nggak pulang kayak gitu. Popi ayo nih, kamu ikut acara gini. Ada kemarin tuh waktu SMA Kufes ya, bulan festival itu luar biasa itu. Kita SMA kayak gitu kan disuruh andil acara nasional. Iya, wow. Itu Masya Allah kan. Iya. Senang dong, tapi dalam senang itu kita harus punya tanggung jawab kan. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita, kemudian lingkup pertemanan kita, bagaimana kita kepada orang tua, kepada guru-guru kita. Intinya itu kalau kata itu tuh ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi kalau orang tua udah ridho, insya Allah saya mengalami jalan saya, alhamdulillah. Mau sesulit apapun, misalnya sulit nih dunia perkuliahan, capek ya Allah, kembali lagi. Ini udah pilihan saya, niat saya luruskan, kemudian orang tua udah ridho, Allah pun ridho kayak gitu. Pasti Allah memudahkan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Benar. Kalau menurut Kak Ahya sendiri, apa tuh nggak enaknya? Iya. Kalau menurut saya sih enaknya di kampus ya, kuliah itu organisasinya. Iya. Kan kita mengembangkan diri di organisasi tersebut. Nah, mungkin kawan-kawan nih ada impian nih, saya mau jadi ketua-ketua Ormawa gitu kan. Oh iya betul. Iya betul kan, betul. Nah di situ kita enaknya itu mengembangkan diri dan mengembangkan relasi gitu. Dan mungkin kalau nggak enaknya itu di pertemanan mungkin ya, kalau dari saya pertemanan kadang tuh kan kita, kalau saya sendiri ya, kadang tuh kalau tersinggung tuh kan nggak enak gitu kan. Nah ya kan kalau di kuliahan tuh orang-orang tuh bebas gitu kan, kita nggak tahu nih dia siapa gitu, datang-datang tiba-tiba ngeselin gitu kan. Bad mood. Itu makanya kalau di kuliahan tuh kan orang nggak kenal tiba-tiba ada aja kelakuannya gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya. Tadi dengar-dengar kan ada asrama, terus pokoknya banyak ya fasilitas dari UIN. Nah ini biayanya berapa tuh Kak? Biayanya kira-kira ya. Apalagi untuk jurusan Kakak sendiri, kira-kira pembiayaannya gimana tuh? Alhamdulillah kemarin tuh kan sebelum beasiswa ya. Wow. Masya Allah. Luar biasa. Maksudnya tuh suatu kebanggaan untuk kedua orang tua ya, bisa membantu orang tua gitu kan. Beasiswa, alhamdulillah saya mendapat beasiswa di KIP gitu kan. Gitu. Maksudnya di sini kan ada yang bilang nih, KIP itu untuk orang yang tidak mampu saja gitu kan. Kita kembalikan lagi, kita ini mahasiswa yang berprestasi gitu kan. Kita beasiswa yang berprestasi gitu kan, walaupun kartu Indonesia Pintar pasti pintar dong. Jadi anggapan orang-orang yang hanya maksudnya orang yang tidak mampu saja, oke. Kita benar kita dong, kita tidak mampu untuk membiayai kehidupan kita, tapi kan kita bisa maksudnya tuh punya relasi kan, maksudnya punya kemampuan, masih punya tenaga, masih punya pemikiran. Bagaimana cara kita untuk membantu kedua orang tua? Alhamdulillah kemarin itu biaya yang di awal 2.300.000 kan. Beasiswanya juga diratakan semua nih. Kalau yang kartu Indonesia Pintar nih, kami dari UIN tuh diratakan dan semua yang dapat beasiswa 2.300.000 ya. 2.400.000 ya? 2.400.000 nih diratakan semua. Awalnya 2.300.000 ditambah yang kami untuk jurusan pendidikan agama Islam yang saya 2.400.000 nih. Tapi uang saku kita ada dong dikasih. Oh, pakai uang saku juga ya. Kalau dapat kit ya. Pokoknya semua totalnya itu 6.600.000 ya. Iya, totalnya. Uang SPP-nya cuma 2.400.000.
Selebihnya kita semua yang Bebas itu Kak, untuk apa aja? untuk kepentingan kuliah dong. Harus jajan. Maksudnya ada tunjangan perkuliahan kita kan. Iya. Gitu. Maksudnya untuk kita beli buku, Iya, untuk betul, kopi, betul. kan. Ada nih yang berniat, mungkin ada nih teman-teman mengira wah banyak kalau segitu untuk shopping, Iya, jajan. Iya, Jadi kalau kita udah masuk dunia perkuliahan, pasti teman-teman nanti merasakan nih bagaimana memanfaatkan uang 1.000 saja. Semini-mininya. Iya, iya. Kan? Namanya juga kita dunia perantau kan. Iya. Perantau kayak gitu. Kita harus memikirkan, misalnya kita nih enak-enakan misalnya di kampus makan ayam, orang tua kita makan apa di rumah gitu kan. Pasti kalau kita memikirkan orang tua, insya Allah kita juga berpikir nih, nggak apa-apa susah sekarang nggak apa-apa gitu kan. Tapi senangnya nanti, daripada senangnya sekarang susah nanti, pilih mana? Ya gitu ya. Lebih enak, nggak apa-apa kita susah-susah dulu kayak gitu kan. Alhamdulillah dapat beasiswa, tapi di beasiswa ini harus mempunyai prestasi ya, begitu. Kemarin tuh juga alhamdulillah nih saya ikut, mungkin di sini kemarin tuh ada yang syarhil Quran ya di mana. Ada. Alhamdulillah kemarin tuh kalau di SMA di pesantren saya mewakili yang dari kabupaten Kepahyang. Ada nih salah satu alumni dari sini namanya Ya. Nora. Ya, Nah, ya, itu Nora. Masya Allah itu Ya, teman betul. akrab banget, udah kayak keluarga beliau. Jadi bertemu kembali perdana kan ke sini. Punya temen yang mengajinya Masya Allah. Kemudian kami tuh bertiga kan syarhil. Ada yang misalnya ngaji, ada yang Iya, ceramah. betul. Kalau Nora yang ceramah ya, Iya. ada yang ngaji Nora. Saya yang ceramahnya, kemudian ada lagi adiknya materinya. ya yang tilawah. Ya. Kemudian di dunia perkampusan nih dapat KIP nih, katanya dari kampus harus mempunyai prestasi kan, yang nasional. Ya. Kaget dong, bagaimana cara ini kan? Maksudnya jarang nasional kayak gitu kan. Maksudnya nggak kan mungkin kita tuh menang Iya, nasional kan, maksudnya lawan kampus lain kan. Ada UI, UGM, Iya, gitu, betul, UIN kampus Mahmud. besar ya. Maksudnya lawan kampus-kampus lain kan. Iya. UIN Mahmud Batu Sangkar dan lain sebagainya banyak nih. Kemarin kami bertiga nih, Nora di YIN Curug kan, kami Iya. di ISA. Ada 2 lagi kami dengan adik saya dan adik kelas itu di UIN. Nah yang ngajinya kemarin ada juga dari UIN juga. Bertiga nih daftar nih, maksudnya daftar apa? Lomba nih, syarhil. Cuman awalnya pendaftarannya 20.000 bagi 3 nih. Oke. Nasional dong, Masya Allah. Cuman itu ikut-ikutan kayak gitu kan. Itu cuma tahap pertama kan, maksudnya tuh yang masuk final nanti diumumkan lagi. Kami mikirnya gini, nggak kan mungkin kita itu menang kayak gitu ya. Maksudnya nasional kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi apalah daya, jika sudah takdirnya udah, maksudnya udah rezeki kita pasti gak ada kemana kan. Alhamdulillah kemarin mendapat juara 3 syarhil Quran nasional. Wow. Jadi untuk adik-adik semua jangan mudah menyerah untuk menggali sebuah potensi, kemudian tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah rezeki kita nggak akan kemana kayak gitu kan. Betul. Banyak dong seperti di sini kan, ada biasanya kalau MAN, ada SMA 1 kayak gitu kan, kemudian banyak lagi ada pesantren. Misalnya kalau perlombaan MTQ ada kan di Kemenag biasanya itu. Biasanya deg-degan nih kalau mau lomba, menang nggak ya saya, menang nggak ya. Ada nih kalau saya dulu nangis kan, misalnya ada teman saya itu nangis kalau nggak menang gitu ya. Teman-teman nih balik nih, menang kalah itu udah rezekinya. Emang kayak gitu kan, setiap perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau menang semua nggak jadi lomba. Tapi sebenarnya semua yang udah maju ke lomba itu sebenarnya semuanya pemenang. Iya, Karena pemenang. udah berani maju. Sudah yang terbaik. Iya, Tapi ada yang lebih baik lagi. Iya. Oke. Jadi wah ternyata luar biasa ya UIN ya. Sebelumnya Kak, gimana tuh cara daftar ke UIN? Boleh dong Kak Yahya, Kak Yahya dulu. Cara daftarnya gimana Kak? Cara daftarnya itu ada 3 jalur nih. SPAN, PTKIN sama PMB Mandiri. Nah, jalur SPAN ini mungkin dibukanya bulan depan ya. Yang pendaftarannya ya Februari, sama nanti biasanya di akhir-akhir dekat-dekat tamat SMA. Nanti kalau itu pemberkasannya mungkin
kalau kemarin ya, tahun kemarin itu Iya. mungkin ada syarat lulus ya, syarat lulus mungkin dari karena kakak kan dulu daftarnya dari UN, Iya. UN nih. Nah, syarat lulus, kemudian ada dia pertama itu tes dulu, tes dulu, baru pemberkasan. Tesnya di UN tuh biasanya di satu tempat dia, kayak di Bengkulu ini mungkin nanti tesnya di satu tempat itu di IAIN mungkin bisa kan. Nah itu kemarin di Jogja kan, waktu itu di Jogja. Iya. Jogja jadi tesnya di UIN apa? UIN Jogja. UIN Jogja. Nah, UIN Jogja. Nah di situ pendaftarannya 200 dan berkas yang yang dikumpulkan itu cuma dari rekomendasi sekolah sama dari surat bukti pembayaran. Kalau ini Kak Popi itu online atau offline Kak? Kalau kakak dulu, Iya. Kalau kakak dulu kan SPAN ya daftarnya yang pertama kan, Oh, jadi iya. online kan. Itu kalau SPAN tuh biasanya online ya, gitu. Kalau yang semuanya tuh kan online, tapi kan kalau perbedaannya itu kalau SPAN itu yang biasanya tuh mempunyai ada nilai yang tertinggi gitu kan. Nah, jadi terus khusus untuk adik-adik nih, misalnya mau kuliah nih, lihat saya harus meningkatkan nilai saya nih, saya mau itu daftar SPAN, lumayan loh, nggak bayar kan di SPAN pendaftaran kayak gitu kan. Kalau yang ke akhir tadi kan 200 nih, lumayan dong untuk kita jajan gitu kan. Sebelah. Gitu, daripada kita maksudnya daftar pertama kan SPAN, nilai kita ditingkatkan, maksudnya belajar yang rajin, lebih rajin lagi. Nanti kan biasanya tuh diambil dari ranking 1 sampai 10 besar gitu. Biasanya ada surat apa ya namanya itu, Iya. keterangan prestasi gitu kan. Oh, 10 besar paralel gitu ya Kak? Iya. Oh iya. Jadi teman-teman nih, misalnya adik-adik mau daftar SPAN nih, saya mungkin nilai saya sudah cukup nih, misalnya kan, saya udah dapat ranking 1 juga nih kan, Iya. udah masuk 10 besar nih, boleh nih daftar dengan, maksudnya ke guru kan. Kalau kemarin tuh ada usaha yang mendaftarkan, nilainya semua dari semester 1 kelas ya sampai semester Iya, semester 5. ya semester 5 itu rapatnya di semua, biasanya tuh dinilai tuh ada kan naik nggak nilainya atau turun kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus itu bisa nih nggak apa-apa naik seangka, satu angka gitu kan, yang penting kita naik kayak gitu kan. Itu 10 besar juga kayak gitu kan. Nah itu jadi siswa yang berprestasi gitu kan, siapa nggak bangga, orang tua pasti bangga dong gitu kan. Pengalaman saya juga gitu, saya ingin memudahkan orang tua awalnya kan, sampai sekarang gimana pun alhamdulillah sekarang saya kuliah gratis, tempat tinggal gratis, makan gratis. Wow. Maksudnya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan itu terjadi gitu kan. Niatnya cuma satu, saya ingin memudahkan orang tua gitu kan. Alhamdulillah tempat tinggal saya ketemu ibu angkat nih waktu kuliah nih. Alhamdulillah kakak ketemu ibu angkat. Jadi beliau yang ada kosan kan, kosannya nggak bayar gitu kan. Masya Allah. Tinggal di situ, makan dia dikasih gitu kan. Jadi jajan biasanya juga dikasih. Wow, Jadi Masya Allah. uang kita bisa kita tabung kayak gitu ya. Kan masih banyak keperluan yang kita perlukan nantinya. Jangan misalnya, oh iya semester ini sudah habis misalnya kan, di semester 1 saya poya-poya aja semester 1, jangan gitu kan. Misalnya harus lebih banyak-banyak nabung kayak gitu kan. Sudah nabung ya ada KKN nanti. Nah banyak nih keperluan KKN nanti, kita kuliah juga banyak nih uang yang harus dikuliah. Maksudnya tuh kita harus merantau juga kan di negeri orang gitu. Kita nggak tahu nih misalnya warungnya jauh, biasanya kita suka jajan gitu kan. Ngemil gimana warung, nah itu persiapan kita kan. Pasti kita bawa makanan kita gitu kan, bawa maksudnya uangnya itu digunakan dengan semaksimal mungkin. Jangan terlalu boros di dalam dunia perkuliahan gitu. Wah, keren banget sih.
apa yang sudah didapatkan sama Kak Popi tadi, sama Kak Ahya juga, emang benar ya, pasti nggak bisa lepas dari yang namanya ridho orang tua. Iya. Nah, mungkin ada pesan dan kesan untuk pemirsa dulu, untuk sahabat-sahabat mensayang Kak. Baik, untuk pemirsa semua, pesannya tingkatkan lagi prestasi, kemudian tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini. Kemudian terus untuk kita kan maksudnya di iman ya, Iya. lebih ke identik dengan agama maksudnya itu kan. Dan jadi untuk adik-adik, terkhusus untuk perempuan, jagalah aurat semaksimal mungkin. Kemudian untuk laki-laki juga gitu, semuanya tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk masuk ke dunia perkuliahan. Jadi ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan khawatir, semangat terus, bismillah, jalankan dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja. Ada pesan dari Kak Ahya? Kalau pesan dari saya mungkin untuk teman-teman mansayang ya, itu lebih bijaklah memilih jalan untuk kedepannya. Oke, makasih banyak buat kakak yang udah mau nyempatin waktu untuk bincang-bincang seru bareng kami di sini. Mungkin cukup sekian ya. Oke, sahabat mensayang, kita tutup dulu bincang-bincang seru podcast pada hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di season bicara selanjutnya. Saya podcaster hari ini, saya Takizes Elva dan rekan saya Intan Larasati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.